Sudah bersama saya, Francine Wijoyo, juru bicara Kaisang Pangarep. Mbak Francine, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Terima kasih juga Mbak Nilu, udah diundang oleh Kompas nih. Terima kasih ini untuk menjawab beberapa pertanyaan publik yang banyak sekali muncul ya terkait dengan Ketua Umum PSI, Mas Kaisang Pangarep. Pertama soal kedatangannya ke KPK. Setelah hampir sebulan berpolemik, jadi pembicaraan publik gitu, Mas Kaisang akhirnya datang ke KPK. Apa yang membuat Mas Kaisang itu sampai akhirnya memutuskan datang ke KPK? Kalau kita melihat dari aturan, dari formulirnya, itu kan sebenarnya memang tidak ada kewajiban untuk melaporkan dugaan gratifikasi karena Mas Kaisang ini kan bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara lah. Gitu. Tapi karena isunya ramai gitu, kan jadinya Mas Kaisang juga ya udahlah kalau begitu kita konsultasi aja ke KPK. Benar nggak sih ini termasuk sebagai dugaan gratifikasi? Oh, jadi itu konsultasi ketika datang ke KPK kemarin itu? Betul. Jadi ketika datang ke sana memang konsultasi mau minta arahan dari KPK bagaimana menyikapi tudingan-tudingan yang ramai di media massa ini gitu. Nah, kemudian kan pada saat diskusi dengan KPK kemudian diarahkan oleh KPK, ya udah kalau gitu diisi aja formulir laporan gratifikasi. Itu formulir dikasih di KPK karena ada info dia sudah membawa, Mas Kaisang sudah membawa dari rumah formulir. Jadi kan memang kita sudah pelajari dulu dong gitu. Ini kalau lihat formulir ini banyak hal yang kayaknya tidak gimana ya cara mengisinya, kan kurang lebih seperti itu kan gitu. Makanya jadi untuk mempersingkat waktu juga kan kalau misalnya cuma data nama, nomor telepon, alamat rumah dan lain-lain kan sudah kita isi kan nggak masalah dong kan, itu cuma hanya proses aja untuk mempercepat waktu gitu, sehingga ketika konsultasi juga tidak terlalu bertele-tele lah gitu, to the point aja. Oke. Kemudian muncullah angka 90 juta per seat penggunaan private jet itu ke Amerika. Itu angka dari mana waktu itu, Mbak? Itu angka self assessment. Nah, karena data pelapor itu sudah diisi kan, kemudian lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Oke, dugaan gratifikasinya apa gitu kan. Nah, terkait dengan nebeng ini nih. Nebeng, private jet ditanya harganya berapa, ya tentu nggak tahu dong. Ya kan namanya juga nebeng nggak bayar gitu kan, ketika ditanya angkanya kan juga tentu bingung kan gitu. Nah, kemudian dari hasil diskusi dengan KPK, ya udah kalau gitu untuk assessment awal, nih self assessment awal aja, kita masukin aja dulu angkanya sesuai dengan kelas bisnis pesawat komersial. Nah, setelah dicek ya kan kurang lebih keluar harganya sekitar segitu, 90 juta. Itu juga kurang lebih. Itu self assessment dari pelapor karena itu memang wajib diisi. Tapi nantinya pasti itu akan disesuaikan dengan penilaian atau asesmen dari KPK. Oh, itu hanya perkiraan pribadi saja. Perkiraan lah ya, perkiraan ya. Oke, tapi gitu. itu bukan angka yang kemudian akan diputus bukan kayak gitu harga ya, mati karena menunggu tentu. asesmen dari si KPK-nya. Betul. Kalau misalnya masuk sebagai dugaan gratifikasi ya kan tentu akan dihitung nilainya oleh KPK. Kan banyak yang mengatakan begini, ketika menyewa atau menggunakan private jet itu nggak menghitung per seat, itu hitungnya the whole pesawat yang kemudian dipakai gitu. Berapa menyewa itu hitungannya per hours. Nah, gimana itu menjelaskan itu, Mbak? Ini kan pesawat pribadi ya, tidak disewakan. Jadi ya memang nebeng aja, nebeng ya kan nggak ada hitung-hitungannya mau berapa. Jadi Mas Kaisang nggak tahu sama sekali berapa? Nggak tahu. Misalnya biayanya itu nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi ya karena lagi ngobrol-ngobrol, saya mau berangkat ke Amerika, temennya juga mau berangkat ke Amerika gitu. Ya udah kita bareng aja. Jadi temannya ikut dalam penerbangan itu? Ada. Oh, berapa orang waktu itu di dalam pesawat? Berdelapan di dalam pesawat itu. Orang di pesawat itu. Ada temannya juga dan ada Mas Kaisang. Ada yang punya pesawatnya, ada temannya Mas Kaisang ini. Oke, itu teman dekat Mas Kaisang memang? Teman main. Teman main? Iya. Kan banyak yang beredar ya katanya pengusaha besar begitu. Ini kan kapasitasnya sebagai teman, tidak sebagai dalam jabatan apapun lah. Nggak ada join bisnis dengan Mas Kaisang misalnya? Kalau itu saat itu hubungan pertemanan saja. Kalau KPK mengeluarkan inisial Y, nah Mbak Francine tahu soal itu? Atau Mas Kaisang pernah menjelaskan soal itu? Data-datanya sudah diinformasikan ke KPK. Ya, termasuk detailnya, kontaknya segala macam udah di KPK. Jadi ya bisa dikonfirmasi aja ke KPK, benar nggak sih? Yang juga jadi ya netizen kan mengiliti ya, kemudian berapa kali Mas Kaisang menggunakan private jet. Ada yang mengatakan bahwa Mas Kaisang itu berkali-kali menggunakan private jet untuk penerbangan domestik dan menggunakan private jet yang sama. Anda mengetahui soal itu?
Saya tidak mengulik ke sana ya, karena kan Oke. kemarin konsentrasinya hanya di 18 Agustus itu aja, dan KPK pun juga kan menelaahnya juga terkait dengan laporan yang 18 Agustus. Artinya Anda tidak tahu juga ya soal yang lain-lain di luar daripada 18 Agustus itu? Enggak. Nggak tahu ya, oke. Sekarang ini ada laporan ya dari, ya sebelum Mas Kaisang datang mengklarifikasi, ada laporan dari masyarakat terkait dengan supaya KPK mengusut dugaan gratifikasi ini. Ya, Tapi Mas Kaisang betul. bagaimana merespon ada laporan yang meminta agar KPK mengusut dugaan gratifikasi itu? Gitu ya. Diikutin semua proses hukumnya gitu. Kalau memang ada, kan tadi ya, sebenarnya ini kan awalnya dugaan gratifikasi. Kalau melihat dari aturan-aturan gitu, walaupun kita sebenarnya nggak pengen debat ya soal aturannya seperti apa gitu. Tapi kan kalau melihat dari aturan, definisi, kemudian juga bahkan yang contoh paling sederhana itu adalah formulir dari KPK sendiri. Dari daftar isiannya, itu bisa dilihat semua ya di websitenya KPK gitu. Dari daftar isiannya adalah 2 poin yang wajib dicantumkan di situ adalah jabatan dan lembaga negara di mana dia menjabat. Itu saja sudah menunjukkan bahwa memang yang punya kewajiban melapor itu adalah penyelenggara negara. Gitu. Oke, sebenarnya Mas Kaisang nggak punya kewajiban itulah. Sebenarnya tidak punya kewajiban itu, tapi ya dengan itikat baik gitu kan. Ya konsultasi, makanya kan minta arahan dari KPK gitu. Oke, bahasa yang muncul di luar juga begini ya Mbak Francine, meskipun memang Mas Kaisang itu bukan pejabat negara, tapi dia adalah putra presiden, secara etika dianggap ya sepertinya tidak, itu harus dipertanyakan gitu, karena dia kan juga putra dari pejabat negara. Nah, bagaimana menjawab itu? Sebenarnya sih kalau dilihat dari keluarga lah, keluarga dari penyelenggara negara ya. Sebenarnya bukannya banyak ya, gitu. Kalau kita lihat kan gitu yang terbuka di publik gitu kan, berita-berita yang beredar siapa aja sih pengguna private jet gitu. Tapi apakah memang perlakuannya sama? Gitu, maksudnya perlakuan publik ya, gitu. Apakah sama gitu? Tapi terlepas dari itu semua, gitu kan, Mas Kaisang memilih untuk tidak berdebat mengenai itu. Ada juga bahasa bahwa ini tuh sebenarnya tidak etis saja di tengah situasi ekonomi masyarakat Indonesia yang seperti ini. Mas Kaisang kemudian menggunakan kemewahan atau menggunakan fasilitas yang mewah. Itu gimana menjawab itu, Mbak? Nah, ini kan masalahnya ya nebeng tadi kan kata-katanya sebenarnya bisa. Karena gini, rencana awalnya Mas Kaisang itu mau berangkat dengan pesawat komersil gitu kan. Tapi tiba-tiba lagi diskusi sama temannya, lagi ngobrol-ngobrol gitu. Loh, saya juga mau ke Amerika, sama dong kita satu tujuan gitu. Ya udah bareng aja kita ya. Oke. Makanya nebeng kan sebenarnya. Jadi nggak ada intensi untuk Mau bermewah-mewah? iya ya gimana sih, sesama temen lah gitu kan. Artinya memang tidak ada uang yang dikeluarkan sama sekali oleh Mas Kaisang ya? Untuk keberangkatannya tidak, Keberangkatannya tapi tidak. kalau kepulangannya Mas Kaisang kan bayar sendiri pesawat komersil. Oke, baik. Terima kasih Mbak Francine Wijoyo, juru bicara dari Mas Kaisang Pangarep, sudah berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu, Mbak. Terima kasih Mbak Niluh.